Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas pertemuan 4 struktur dasar sistem operasi. Berikut konsep dasar sistem operasi. Komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, dan rancangan sistem. Macam-macam komponen sistem: manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan command interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Penyimpanan yang cepat dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU, terdiri dari array words atau bytes yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data atau share oleh CPU dan I/O device. Manajemen memori utama. Umumnya main memori bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar. Memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tinjauan pembuatan berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program atau data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas. Pembuatan dan penghapusan berkas. Pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif atau manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, dan backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Berikutnya akan dibacakan oleh Bagus Setiawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Torik ya. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer, menampung sementara data dari atau ke peranti I/O, spooling melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, antarmuka device driver yang umum. Menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, buka, baca, tulis, dan tutup. Driver untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder, penyimpanan permanen, karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Sistem operasi tanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, peningkatan keandalan. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima. Menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix cell. Command Interpreter System 2. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya,
CLI, Windows, Penbatch, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Amirin Syafiq. Silakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagus. Yang pertama yaitu pelayanan sistem operasi. Kesatu, eksekusi program. Meload program ke memori dan menjalankannya atau run. Yang kedua, operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung atau untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Yang ketiga, manipulasi sistem berkas. Membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Pelayanan sistem operasi yang kedua. Yang pertama, komunikasi. Pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memori atau message passing. Yang kedua, deteksi error. Mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan. Yang pertama, lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Yang kedua, alokasi sumber daya. Mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, accounting. Menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Yang keempat, proteksi. Menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Sistem call yang pertama, sistem call menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Yang kedua, biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Yang ketiga, beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem call yang kedua, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya yaitu C dan C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Sistem call yang ketiga, 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama, melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut. Diberikan sebagai parameter dalam register. Yang ketiga, menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Memberikan parameter dalam tabel. X parameter vokal, contohnya seperti ini, yaitu langsung register user parameters from table X, load address X, system call 13 ke use parameters from table, yaitu kode for system call 13. Ada use jenis system call. Pengendalian proses, manajemen berkas, manajemen peran, mempertahankan informasi, komunikasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.